Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Kang Boher Trader. Channel yang akan membahas apapun seputar BBMA. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan yang kemarin saya buat di short itu, alasan-alasan entry saya di pair AUD ya. Khususnya pair AUD itu yang market pagi-pagi ya, antara open market atau 4 jam pertama setelah open market. Nah, jadi gini, ada satu trik yang saya gunakan khusus untuk pair yang ada AUD-nya itu. Mau AUD USD, AUD JPY, mau AUD CHF atau AUD Kanada. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Perhatikan ya. Di sini saya hanya mengambil scalping di M5 dari momen seperti ini. Nah, ini kan ya. Ketika hari ini kan garis separator nih, pemisah hari sekarang sama hari kemarin misalkan gitu. Ketika hari sebelumnya terjadi momentum nih, ini kan hari sebelumnya terjadi momentum, terus ini momentum dan ini hari terakhir kan ya. Di sini dia reentry ke MA. Ini momentum kan kita cari reentry sell nih. Nah, ketika harga sudah menyentuh MA 510 high di sini, nah di sini teman-teman boleh langsung tandain. Jadi untuk mencari setup di time frame bawahnya. Oke, rule pertama ini udah masuk ya. Rule pertama ini yang ada harusnya momentum dulu. Oke, rule pertama ada. Terus di time frame kedua di sini di MA high gitu, di M15-nya seperti ini, di M15-nya. Nah, M15-nya perhatikan ya teman-teman ya. Nah, ini BB-nya mendatar. Nah, kan gitu ya. Ini time frame keduanya harus mendatar, harus ya, nggak boleh enggak. Kalau harus tuh berarti ya, kalau harus ya harus, kalau nggak mendatar ya jangan kan gitu. Nah, ini kan mendatar nih, udah dua rule ya. Time frame pertama momentum, time frame kedua di MA high-nya BB mendatar. Nah, lalu time frame ketiganya kita cari dominant break atau mother candle. Nah, di sini boleh teman-teman lihat ya. Di sini adanya, nah ini candlestick angle pink nih. Nah, kalau ada candlestick angle pink nih, karena ini momennya MA high entry sell, maka di sini kita cari support terdekat setelah angle pink ini. Nah, ini sini ya. Sini. Lalu kita tandain di sini. Yang pecah CB yang mana? Kalau ada angle pink kan harus ada pecah CB nih. Nah, ini candlestick angle pink, lalu ini CB1 dan ini CB2 di sini. Jadi kebetulan di sini ada CB1, CB2. Oke, kita tandain CB2-nya. Nah, ini angle pink, ini CB1 atau support 1, ini support 2. Nah, karena di sini yang kebreak itu CB1 di sini, makanya kita hapus dulu yang ini. Oke, nah biar lebih mudah. Di sini kita tinggal tarik Fibonacci retracement aja. Nah, dari level tertinggi nih di ekor yang ini sampai ke ini candlestick yang break ini. Dari sini sampai ke sini 100-nya. Lalu kita pasang TP12. Kena tuh TP2. Cukup TP2 walaupun ini bisa sampai TP3, bahkan sampai TP3 kan ya. Ini di sini TP3 kena ya. Udah di sini cukup TP2 gitu. Di sini kita sell di 7198, TP di 84. 14 pip, cukup lumayan banget 14 pip ya. Nah, itu. Karena ini scalping M5 ya, memanfaatkan momentum pertama di awal market. Nah, lanjut ke sebelah sini. Sebelumnya juga sama kayaknya ada nih.
Nah ini nih, coba perhatiin lagi ya. Ini setiap hari ya kita pantau power yang ada auditnya. Nah di sini teman-teman boleh lihat di sini ada momentum. Ini kan tutup market di sini nih, separator ini membedakan hari kemarin sama hari sekarang misalnya gitu. Ketika hari kemarin terjadi momentum seperti ini, lalu kita tunggu harga menuju re-entry-nya, area re-entry di sini MA510 high di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita tandain di sini. Nah, kita tandain di sini. Mana tadi itu ya? Bentar. Oh, ini. Kita tandain di sini. Nah, ini seperti ini. Ketika harga ini berada di atas sini. Nah, di sini ini kan rule pertamanya ini ada momentum, rule keduanya di sini udah masuk MA510 high dan kita langsung masuk time frame kedua. Pokoknya time frame kedua syaratnya BB-nya harus mendatar, teman. Nah, perhatikan di sini BB-nya ekstrim, terus BB-nya mendatar, ya. Coba bentar, nah, perhatikan BB-nya mendatar, berarti udah masuk ya dua rule. Tadi re-entry momentum H1, M15 nya BB-nya mendatar. Nah seperti ini. Lalu kita time frame ketiga masuk di sini ke M5. Nah di sini pun BB-nya mendatar dan cari pecah CB. Nah oke, ini candlestick engulfing. CB satunya bukan yang ini teman-teman nih. Ini bukan termasuk CB 1 karena masih satu level dengan candlestick engulfing ini. Makanya ini tidak disebut CB 1. Yang disebut CB satunya adalah yang bawahnya. Nah yang ini CB satunya. Oke, kita tandain dulu karena banyak yang banyak yang salah paham dengan CB itu. Ketika candlestick engulfing ini satu level dengan CB ini tidak disebut pecah CB di sini. Di sini tidak termasuk pecah CB. Pecah CB-nya adalah yang ini. Nah, kan kalau ini pecah CB-nya ini, karena ini bukan pecah CB. Pecah CB itu ada support atau resisten terdekat. Karena ini yang terdekatnya satu level dengan candlestick engulfing ini, maka ini bukan disebut CB. CB-nya adalah ini CB 1 dan ini CB 2. Karena CB 1 terbreak oleh candlestick ini, makanya kita langsung ambil sell di sini. Kita sell di sini ya. Lalu kita tarik Fibo untuk cari sampai mana? Sampai TP2. Biasakan sampai TP2. Kalau saya konsisten di TP2 tuh. 1 cuman butuh 10-25 menit. Dari sini, dari kita entry ke TP2 itu 25 menit itu langsung TP seret. Ini ada di short saya. Entry ini ada saya dokumentasikan juga di short. Karena ini juga bisa sampai tuh, sebetulnya sampai ke level sini juga. Cuman karena ini scalping M5 memanfaatkan momentum di awal pembukaan market. Scalping itu kan nggak panjang mainnya. 10 sampai 15 pip atau 20 pip. Nah, kalau kita sell di sini 7290, lalu TP di sini 7273. 17 pip. Nah, seperti itu. 17 pip juga lumayan, teman-teman. 17 pip. Nah, itu. Karena kita scalping ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nanti bisa di backtest sendiri ya, biar teman-teman lebih yakin dan lebih tahu momentumnya. Jadi, rule-nya saya jelasin lagi. Time frame pertama ada momentum sebelum tutup market. Nah, time frame kedua harga udah di MA510 high, lalu pindah ke time frame M15. Pastikan M15-nya BB-nya mendatar ya. Pastikan BB-nya mendatar. Setelah M15 kelihatan BB-nya mendatar, baru kita masuk ke time frame ketiga di M5. Nah, kita di situ tinggal cari dominan break atau pecah CB. Itu aja teman-teman. Oke ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan
bisa bermanfaat tekniknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.